Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat oma-oma yang di lantai 1. Shalom oma-oma, lambaikan tangannya oma-oma. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam rumah Tuhan, merayakan dan mensyukuri semua kebaikannya. Sedang jemaat Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri, kita akan masuk di dalam ibadah yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa, kita tundukkan kepala, kita datang kepada Dia. Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih, sebab Engkau baik bagi kami, dan Engkau teramat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu yang telah memampukan kami berdiri sampai hari ini. Sekalipun kami tahu Tuhan, tidaklah mudah untuk menghadapi dunia ini. Tetapi Engkau telah berdiri dan terus menopang dan menguatkan kami. Engkaulah Allah Immanuel yang tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Maka dari itu seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami mau fokus untuk memuliakan dan bersyukur kepadamu, merayakan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, berhadiratlah di tengah-tengah kami dan tenangkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melihat Engkau secara pribadi bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap datang menyembah dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan kita dengan pujian Immanuel, Engkau besertaku. Betapa besar kebaikan Tuhan bagi kita dan betapa baik Dia telah menolong kehidupan kita. Layaklah Tuhan kita dimuliakan. Mari kita datang kepada Dia dan berserah di dalam kuasa-Nya. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan dan aku bertahan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin, amin. Bapa-Ku datang untuk menyembah-Mu. Dialah Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Dia yang telah menguatkan
Yes Lord. Engkau saja ya Tuhan yang menjadi kekuatan kami, dan Engkaulah harapan kami, dan itu telah terbukti dalam hidup kami Tuhan. Kami memuji Engkau, Engkaulah Allah Immanuel. Mari sedang jemaat katakan kembali, Kau kuatkan aku bertahan. Yes. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Buktikan, yes Lord, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari setiap kita naikkanlah syukur-Mu kepada Tuhan, sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang setia bagi kita. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Bersyukur kepada Tuhan yang telah setia bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau setia. Engkau Allah Immanuel. Engkau harapan Yesus. Mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, jika kita bisa mampu sampai hari ini, semuanya bukan karena kita yang kuat, tetapi sungguhlah karena Tuhan yang telah menguatkan kita, yang telah memampukan kita. Maka dari itu tak henti-hentinya kita akan bersyukur kepada Dia. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Tuhan, seringkali kami kehilangan arah dalam menjalani hari-hari kami. Seringkali kami tidak menemukan jawaban di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam kesakitan kami. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, jika hari ini Injil-Mu dinyanyikan di tempat ini, mengingatkan kami bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menang mengalahkan dosa. Dan Engkau telah mengalahkan segala penderitaan yang kami alami. Dan salib-Mu itu Tuhan menjadi harapan bagi kami. Menjadi ingatan yang kuat bagi kami untuk terus kami melangkah bersama-Mu. Tidak ada yang kuat di antara kami, hanya Engkau saja ya Tuhan. Engkau segala-galanya Tuhan. Dari yang kecil sampai yang tua, tidak ada yang kuat di antara kami, hanya Yesus saja. Dan Engkaulah sukacita kami Tuhan. Engkaulah penghiburan bagi kami. Untuk itu kami datang kepadamu, merayakan kasih dan setia-Mu bagi kami. Bertatalah Tuhan di dalam ibadah kami, dan penuhi kami dengan hadirat-Mu. Dan biarkanlah kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi, baik di dalam puji-pujian kami, baik di dalam firman-Mu, bahkan di dalam sepanjang ibadah ini. Biarlah Roh Kudus bekerja di antara kami, menolong, mengasihani kami yang datang kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan terus memuliakan Engkau, berglori dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih dalam keadaan berdiri, kembali saya menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita? Amin. Haleluya. Ketika Yesus berkata di dalam firman-Nya bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Dan kita hanya bisa berkata, yes, aku percaya. Amin. Percaya, amin. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Hanya di dalamnya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Dialah Yesus, jalan kebenaran. Jalan
Mohon maaf, masih dalam keadaan berdiri. Kita akan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Seperti yang telah kita ketahui bahwa persembahan yang pertama ini akan dialokasikan untuk kas Natal gereja kita. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat segala berkat-berkat yang telah kami terima daripadamu. Sekarang kami membawa ke hadapan Tuhan, kiranya persembahan kami ini boleh berguna dan boleh menjadi sarana anugerah-Mu untuk mengembangkan pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur dan kerelaan hati kepadamu, sebab Engkau telah baik bagi kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kita akan memberikan persembahan sambil kita akan memuji Dia, bersorak-sorai muliakan namanya. Kepada petugas kami persilakan. Selamatkan jiwa kita, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Terima kasih untuk setiap persembahan sidang jemaat. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Nya. Biarlah firman Tuhan akan terus mengubah hati kita dan memenuhi setiap hidup kita, supaya kita hidup untuk memuliakan Dia. Bapa, sentuh hatiku dan ubahlah hidupku menjadi yang baru.
terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tidak ada yang salah dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan selalu indah bagi kita. Untuk itu kita mari percaya dan mengikut Dia sampai selama-lamanya. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, di dalam hidupku ini Kau memberi rancangan, Kau selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku,
rindu kita menyanyikan bait ini lebih perlahan dan renungkan setiap perkataannya sehingga kau memahami apa artinya engkau hadir di rumah Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah setiap kita yang hadir di rumah Tuhan saat ini, tujuan kita hanya satu. Aku mau Tuhan keluar dari gereja ini, kembali dari ibadah ini dengan satu perubahan di dalam hatiku. Dan ketika kita memiliki sikap seperti itu, maka ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, setiap kata firman Tuhan yang akan kita dengarkan, itu akan bekerja dengan baik. Seperti tanah yang subur, firman Tuhan itu akan bertumbuh dengan baik. Dan itulah yang mengubah setiap pribadi-pribadi kita. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengubah setiap manusia, tapi hanya Tuhan melalui firman-Nya. Saat ini Bapa, seluruh sidang jemaat yang sudah hadir, bahkan yang juga akan menonton nanti melalui YouTube Tuhan, Kami mau beri hati kami yang terbaik. Kami mau menyediakan hati kami yang paling subur. Karena kami Tuhan mau memiliki hidup yang baru di dalam Engkau. Kami mau memiliki kebahagiaan, kedamaian bersama dengan Tuhan. Sungguh Tuhan, perjalanan hidup kami sudah cukup panjang dan lama. Kedamaian bersamamu itulah yang kami nantikan. Sehingga saat ini ketika kami akan duduk, mendengarkan firman-Mu, menikmati kebaikan-Mu, Tuhan tolong kami. Roh Kudus tolonglah kami. Sehingga setiap firman itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Dan itu akan menjadi iman bagi setiap kami. Tuhan yang menolong Bapak Gembala akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang bekerja dengan sepenuhnya. Dan Kau akan menolong menyampaikannya. Dan kami percaya setiap perkataan itu adalah perkataan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, dan puncak dari ibadah itu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita mendengarkan firman dengan sebaik-baiknya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20.
Saya membaca ayat 17, jemaat membaca ayat 18, dibantu oleh Mas Yandri ya. Ayat yang ke-17 saya baca, jemaat 18 dan bergantian seterusnya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin jemaat. Amin. Kita baca bagian yang terakhir, tetapi bersukacitalah karena namamu. 2, iya. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Siapa yang sudah terdaftar? Yakin semuanya ya? Amin. Tapi apakah engkau sudah seperti ayat yang ke-19, ayat yang ke-17? Bergembira. Ayat 20, bersukacita. Nah, 2 kata kerja ini penting sekali. Bergembira, bersukacita. Saya ada satu video pendek yang setiap kali saya mengulang-ulang melihat video ini, sampai hari ini mengulang lagi, terharu luar biasa. Terharu. Anak ini adalah anak penderita kanker stadium yang sangat tinggi. Tetapi dalam kesempatan, dalam sebuah podcast, sebuah wawancara, dia menyatakan sukacitanya tidak disembunyikan, begitu luar biasa. Mari kita lihat sejenak kalau bisa, alasan dia bersukacita dalam keadaan kanker itu kayak apa. Coba kita lihat. Why did God give you cancer? Because God allowed it, right? Because God is in control. Because He chose me. And why did He Ya, choose audionya belum keluar. Because I'm a special boy. You're a special boy. You are. But you've been through so much pain. Why did God say yes to that? Kalau enggak bisa Because he pakai chose mixer, me pakai ini to aja, do it. speakernya And are Epson you ini. mad at God? At all? No. Why? Because I'm glad that He chose me and not one of like Maddie or Emma. What? Because then Bisa they're diulang, gonna have diulang. to go through this. Ya pewawancaranya udah pada nangis ya, udah nangis. Tapi orangnya tersenyum dan gembira. Why did God give you cancer? Mengapa Tuhan memberikan engkau penyakit kanker? Because God is in control. Because Karena he Tuhan chose me. memilih saya. And why did He choose you? Because Dan I'm a mengapa dia special memilih boy. saya? Karena saya spesial, anak spesial. Why? Kamu spesial You are. sambil ketawa. You've been through so much pain. Kamu bagaimana melewati kesulitan penyakit yang begitu luar biasa? Because He chose me to do Dia it. memilih saya untuk melakukannya. Kamu marah kepada Tuhan? Tidak semuanya, sama sekali tidak. Because I'm glad that He chose Karena me saya bahagia dia memilih like saya. Maddie or Emma. Tidak seperti anak-anak yang lain. Because then they're gonna have to go through this. Tidak ada yang bisa melewati ini. Anak-anak yang lain tidak bisa, aku dipilih. Okay. Why is Daddy crying? Because I have to go through this. Aku bisa melewati ini semua. I wish I was going through it. Aku berharap bisa melewati. I wish I had cancer so that you wouldn't have that. Aku yang meminta supaya aku kena kanker, But God tapi said kamu no. yang menerimanya. You know, it's hurt Daddy. Ya, told me oke, so terima much to kasih. see you go Dan through dia it. bersuka cita, saudara. I have a question. Anak yang sudah divonis Why do akan you still smile? segera mati, tapi masih bisa dengan natural, dengan sukacita. I am glad, aku bahagia, aku senang. Dan alasan dia bergembira dalam kondisi yang sakit itu adalah karena Tuhan. Amin saudara. Hanya karena Tuhan. Hal ini membuktikan kepada kita
bahwa ternyata kebahagiaan, kegembiraan kita itu sama sekali tidak semata-mata karena uang. Ingat itu, garis bawah itu baik-baik jemaat yang sedang tidak punya uang. Garis bawahi kita yang sedang mengalami pergumulan atau mungkin sakit penyakit, garis bawahi. Engkau tidak harus absen untuk berbahagia. Engkau tidak harus alpa bergembira menikmati hidupmu. Karena apa? Ada satu alasan yang harusnya membuat kita bersuka cita, bergembira dalam hidup ini. Apa jemaat Tuhan? Karena Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan jelaskan karena Tuhan itu dalam dua hal. Yang pertama dari nats yang kita baca tadi, karena kita memiliki nama yang berkuasa, amin. Yaitu nama Yesus. Itulah yang sedang dialami oleh murid-murid ini. Kalau saudara membaca ayat yang ke-17, mereka bergembira. Mereka datang kepada Yesus 70 murid yang pernah diutus berdua-dua, pergi kalian. Mereka kembali memberikan laporan dan bergembira. Guru, kami bergembira. Karena apa? Setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Perhatikan ayat ini penting sekali. Setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ini kegembiraan yang dibawa oleh para murid-murid. Lalu disampaikan kepada Yesus. Mereka sukacita luar biasa. Mungkin bisa saja terjadi dalam pikiran kita ya. Ya Pak Pendeta, ya mereka bergembira kan bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita hanya membaca ayat 17 dan 18, memang kita masih merasa belum ada apa-apa. Tapi saudara tahu, ayat 17 itu tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa ayat 1, ayat 2, ayat 3, sampai ayat 16. Ini penting. Mari kita lihat apa sebelumnya yang terjadi dengan murid-murid ini. Kenapa tiba-tiba ayat 17 mereka laporan kepada Yesus, kami bergembira. Karena nama Tuhan yang menjadi alasannya. Kita membaca ayat 1. Tolong dibacakan Mas Yandri. Ini latar belakangnya supaya kita paham ya. Ayat yang pertama tolong dibacakan sampai seterusnya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid Ya. yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Puji Tuhan, mereka diutus. Mereka dikirim oleh Tuhan untuk mendahului dia. Tapi saudara lihat, ini sangumu? Enggak. Ini bekalmu? Enggak. Ayat yang ketiga, perhatikan pelan-pelan jemaat Tuhan. Karena memang yang akan kita baca ini tidak boleh jadi alasan yang membuat kita bergembira. Enggak boleh. Bukan itu. Ayat yang ketiga pelan-pelan Mas Yandri. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya, mereka dijadikan perintis jalan. Dan saudara lihat, mereka diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini berbicara pekerjaan yang mereka sudah tahu bahwa pekerjaan ini penuh dengan bahaya dan penderitaan. Apakah akan ada sukacita kalau saudara mendapatkan job atau mendapatkan pekerjaan yang membahayakan seperti domba di tengah-tengah serigala? Lah, bagaimana domba bisa melawan serigala? Domba tidak dilahirkan dengan senjata. Domba tidak dilahirkan dengan kecerdasan menghindar dari pemangsa. Tidak. Kalau domba ditempatkan di tengah-tengah serigala, ya tinggal lep. Apa ini bisa jadi alasan untuk bergembira? Para murid-murid ayat 17, apakah ini bisa dijadikan alasan untuk bergembira? Terancam hidupnya. Dalam kesulitan hidupnya. Dan lebih lanjut, bacakan lagi ayat selanjutnya. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Saudara bisa paham ayat ini?
Yesus mengutus murid-murid tapi bilang, enggak boleh bawa pundi-pundi, enggak boleh bawa bekal, enggak boleh bawa kasut. Coba ini pikirkan dulu. Enggak boleh bawa pundi-pundi duit, uang, enggak boleh bawa bekal makanan, pakaian, enggak boleh bawa sepatu. Bahkan pakai kasut pun enggak usah. Apakah ini bisa dijadikan sebuah alasan untuk bergembira? Di mana-mana orang tidak bisa bergembira kalau sudah tidak punya uang. Tanya aja yang sebelahmu. Coba lihat masing-masing wajah yang di sebelahnya. Dangadong hepeng, tak ada duit, wajah pun huruf S semua. Oke, ini fakta saudara. Ini kenyataan. Anak-anak sekolah kalau disuruh orang tuanya pergi sekolah sana. Sangunya mana? Tidak boleh bawa sangu. Kalau orang tua bilang kita jawab apa? Jangan bawa sangu, jangan bawa bekal. Muncung. Wajahnya anak-anak kita bentuknya kayak apa Bapak Ibu? Wis sudah nggak ngerti saya menjelaskannya. Wis panjang nggak karuan bisa diikat sama rapiah. Karena namanya ditaleni rapiah. Iya kan? Bayangkan ini, orang enggak punya uang, pundi-pundi enggak ada bekal, enggak bawa kasut. Menurut saya akan hilang sukacita ya, betul ya? Betul jemaat, saya juga mengalaminya saudara. Saya hanya belajar dan terus belajar tapi sudah lama ya. Saya kalau ada uang, enggak ada uang pun enggak mempengaruhi wajah saya. Tapi kalau ibu-ibu, kita paham karena dia mikiri semuanya, betul? Iya betul, dipikiri semuanya. Kita laki-laki kita rasa kita ngasih 1 juta, di TikTok dia bilang, wah iki lo mas, beli minyak, beli sayur, beli ini. Suami bilang apa? Mana uang yang kemarin kok cepat habis? Ibu-ibunya marah, iki lo. Saya ketawa, betul kehidupan ini kayak gitu ya. Tapi saya ajarkan juga, tularkan juga ke istri saya. Apa dengan wajah kita berubah ketika tidak ada uang? Apa jadi ada uang? Nambah dosa kan? Mengapa kita karena kekurangan jadi berdosa? Itu maksudnya. Apakah dengan kita muram, apakah kita dengan benci, dengan amarah, lalu datang uangnya? Saya ingatkan jemaat, suami istri malah ribut nanti. Berkelahi, loh sayang sekali. Itu sebabnya iblis menggunakan mamon dan uang itu sangat efektif sekali. Untuk merusak pernikahan, untuk merusak pendeta-pendeta. Ini pendeta 70 diutus ini. Yesus tahu yang merusak iman dari jemaat dan hamba-hamba Tuhan adalah duit. Karena dasar dari sukacita manusia, siapapun dia termasuk hamba Tuhan, seringkali diletakkan pada uang. Dan Yesus tidak mau. Kalian pergi, jangan bawa pundi-pundi. Jangan bawa bekal. Makanan juga bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Makanan juga bisa membuat orang bergembira dan tidak bergembira. Tapi Tuhan mau anak-anak Tuhan unconditional, tidak dikondisikan, tidak terpengaruh oleh apapun yang di dunia ini. Amin saudara. Amin. Itu yang Tuhan inginkan, itu idealnya Tuhan. Tapi Pak Pendeta memang sulit. Ya, saya tahu itu. Tapi kita harus memulai. Tapi kita harus belajar saudara. Karena saudara yakin pengalaman saya dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan ini. Gak pernah kok kita dibiarkan sampai apa? Sampai tergeletak itu gak mungkin saudara. Istri saya mungkin harus banyak bersaksi ya. Banyak peristiwa-peristiwa ketika kita mengalami kesulitan. Hampir-hampir saja kita ingin membantu Tuhan contohnya. Tiba-tiba pertolongan begitu limpah, kita saling melihat kaget-kagetan. Udah lain kali kita percaya aja sampai selesai kepada Tuhan ya. Sering begitu. Ini saya saksi sedikit aja ya, mewakili istri saya.
Bahkan saya pernah ngurus surat miskin untuk anak-anak saya. Supaya jemaat tahu. Ngurus surat miskin dan disetujui oleh kelurahan. Saya malunya setengah mati kepada Tuhan. Karena apa? Sampai hari ini surat miskin itu gak pernah saya pakai. Iya, saya malu sama Tuhan karena sudah terbit. Begitu terbit pertolongan Tuhan begitu banyak. Tuhan ingin mengajari bahwa aku itu tidak pernah berdusta, Stephen. Iya. Sampai hari ini tidak saya pakai, saya buat jadi kenang-kenangan itu surat dari kelurahan. Untuk memberikan pengertian kepada saya yang bodoh ini. Kalau kamu saja udah ngurus surat miskin, bagaimana jemaatmu nanti? Surat kere. Iya kan? Kalau ada kepentingan khusus enggak masalah untuk beasiswa dan lain sebagainya itu enggak masalah. Bukan saya bilang salah atau benar ya. Tapi pengharapan kita itu loh. Sukacita kita itu loh. Nah seringkali kita menganggap bahwa uang, bahwa kecukupan beras makanan yang cukup itu yang menjadi bekal sukacita kita. Ingat jemaat, Tuhan tidak mau hati kita bersandar pada uang. Boleh punya uang, carilah uang yang banyak anak-anak muda, carilah uang yang banyak. Tapi tolong, jangan taruh hatimu ke sana. Seperti anak muda itu dia bilang apa? Wah hartaku sudah banyak, aku buka lumbung lagi. Saudara baca dalam Injil Lukas, aku buka lumbung, hartaku makin banyak. Anak muda ini. Setelah sudah banyak, apa yang terjadi? Ini yang berbahaya, dia bilang begini. Hai jiwaku, ini padamu sudah tersedia makanan dan minuman kebutuhanmu, maka tenanglah jiwamu, bersukacitalah. Tuhan bilang apa? Kalau malam ini saya ambil nyawamu, kemanakah harta yang kau kumpulkan itu? Kita boleh mencari nafkah, kita boleh mengejar prestasi. Tapi ingat baik-baik, jangan jadikan itu sumber sukacitamu. Hei engkau anak-anak yang sederhana yang mungkin tidak punya uang banyak seperti orang lain. Kamu tidak harus absen bersukacita. Kamu tidak harus absen bergembira. Karena kamu tidak punya uang. Murid-murid ini diajarkan oleh Tuhan. Janganlah engkau membawa pundi-pundi, membawa bekal dan membawa kasut. Jangan memberi salam kepada siapapun di perjalanan. Supaya jangan sampai mereka minta-minta maksud Yesus. Kalau kamu masuk rumah katakan damai sejahtera bagimu. Dan seterusnya dan seterusnya. Tiba-tiba ayat 17. Bacakan Mas Yandi. Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami. Demi Haleluya. namamu. Mereka bergembira karena apa? Nama Yesus. Hati saya bersuka cita. Orang yang tidak punya uang ini tidak terkondisi. Orang yang tidak bawa bekal ini tidak terkondisi. Jalan aja hidupnya. Dia tetap mencintai jemaat. Dia mencintai istrinya. Jalan hidupnya. Jangan pengaruh ini. Jangan dipengaruhi hati kita. Jangan dipengaruhi oleh keadaan itu. Rusak rumah tangga kita kalau kita nggak punya uang, kalau nggak dijaga ini. Rusak hidup kita. Jangan. Jiwa ini selalu saya katakan, hati kita yang lembut ini tidak cocok untuk kekhawatiran. Hati kita yang lembut ini tidak cocok untuk kesedihan. Dia paling cocok, hati kita yang berbentuk love itu paling cocok untuk bahagia. Amin. Jangan lupa bahagia. Begitu kita lihat pasangan kita sudah kurang bahagia, kasih tahu, jangan lupa bahagia. Karena bahagia adalah takdir kita. Karena bahagia adalah bagian orang percaya. Ayat 17 mereka bergembira. Saya tanya, apa alasannya dia bergembira? Karena ayat 1 tidak mendukung, ayat 2 tidak membuat kita bergembira, ayat 3 tidak bisa. Saya menemukan ayat 17. Kami bergembira demi namamu. Kenapa? Karena setan-setan telah takluk demi namamu. Maka saya katakan, yang membuat hati kita bergembira adalah nama Yesus. Haleluya, amin.
Ya. Nama Bung Karno di lembar 100.000 itu mungkin sudah tidak ada di dompetmu. Boleh cek sekarang. Tapi saya berdasarkan firman ini dalam nama Yesus. Kamu masih punya nama itu, amin. Tolong pemain piano bisa tampil ke depan. Nama itu begitu manis. Nama itu yang membuat semangat bagi 70 murid yang tidak punya uang. Nama itu yang membuat bergembira 70 orang yang tidak ada stok deposito, tidak ada tabungan, tidak ada uang yang cukup untuk beli makanan. Yaitu nama Yesus. Kamu punya nama itu. Amin. Kita punya nama itu. Maka kita tidak bisa dihentikan untuk tetap bergembira. Karena kita masih punya nama ini. Ada kidung jemaat, lagu yang sangat lama, 344. Ingat akan nama Yesus. Kita nyanyi dulu lagu ini ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Bisa tolong tapi? Nama itu menghibur. Kita tunggu ya, kurang gembira Mulmet ini saya lihat hari ini. Karena banyak saya kasih video, saya kasih ini jadi mereka tertekan ya mungkin mendadak dan sebagainya. Belum lagi multimedianya sudah tua alat-alatnya. Ya ini kita baca ya. Ayat 1, ingat akan nama Yesus. Agak lebih cepat ya supaya gembira kita. 2 ya, ingat akan nama Yesus. Oh haleluya. Kau yang susah dan sedih, amin. Nama itu menghiburmu. Kemana saja kau pergi, indahlah namanya. Pengharapan dunia. Indahlah namanya. Suka surga yang ayat yang kedua. Bawa nama Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah perisaimu bila datang pencobaan. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, indahlah namanya. Pengharapan dunia. Oh indahlah namanya. Suka surga yang ayat 1 tadi, ayat 1 kita nyanyikan lebih sukacita. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Haleluya. Nama itu yang menghiburmu. Mana saja kau pergi. Indahlah namanya. Pengharapan dunia. Amin. Indahlah namanya. Suka surga yang bakal. Sampaikan kepada keluargamu. Sampaikan kepada pasangan hidupmu. Sampaikan kepada anak-anak kita. Kita mau belajar bahwa pondasi dari sukacita dan kegembiraan kita mulai hari ini adalah nama ini. Amin jemaat. Nama ini yang memberikan kita sukacita. Ketika kita dikecewakan oleh orang lain. Ketika kita dikecewakan oleh keadaan.
Ada satu yang selalu menghibur kita. Kalau Tuhan izinkan minggu depan atau minggu lusanya, saya ingin bernyanyi dengan istri saya. Sebuah lagu yang sangat-sangat indah. God, you're so good. Allah itu baik, sungguh baik. Hari-hari ini jemaat, tolong putar lagu-lagu tentang nama ini di rumahmu. Jangan terlalu banyak menonton drama-drama yang membuat hati kita sedih. Hari-hari ini tolong putarkanlah Alkitab atau firman Allah yang berbicara tentang nama ini. Karena ini adalah sumber penghiburan. Amin. Kita boleh ke pantai, ya. Kita boleh pergi ke mall, jalan-jalan untuk mencari refreshing. Silahkan, saya juga tiap minggu refreshing dengan hobi saya. Tetapi itu tidak sempurna. Dia tidak bisa memulihkan jiwa. Dia tidak bisa menyembuhkan sakit hati. Tetapi nama Yesus adalah nama yang begitu indah. Seorang teman saya, seorang PhD ya, Doctor of Philosophy, menuliskan dalam bukunya 365 ayat-ayat firman Allah tentang indahnya nama Yesus. Dia tulis 365 nama Yesus yang indah dalam bukunya. Artinya tiap hari dia membaca satu arti nama dari Yesus dan membuat dia begitu bahagia. Dia punya kanker prostat yang begitu hebat dan matanya sudah sangat buta gitu ya, dan kepalanya botak, rontok habis. Tapi dia masih terus berkhotbah. Gigi itu sudah semua sambungan, semua palsu semua. Dan dia meninggal dengan sukacita, seorang hamba Tuhan. Saya berkata pada diri saya, Tuhan, jangan sampai sukacita saya tergantung pada keadaan. Jangan sampai sukacita jemaat tergantung pada uang. Murid-murid dididik, akhirnya mereka mengalami betul. Ternyata selama kami pergi melayani, kemana kami pergi, ya di sana ada makanan. Ternyata ketika kami ada perlu, di sana ada pertolongan. Ternyata duit bukan segala-galanya. Ternyata duit, tidak harus duit yang bisa menghasilkan makanan. Murid-murid akhirnya mengerti sampai puncak dari kebahagiaan mereka ketika mereka menggunakan nama Yesus, mengusir setan-setan. Setan-setan pun takluk. Dan ini yang menjadi kebahagiaan. Ayat yang ke-17, tolong bacakan sekali lagi. Kemudian 17, ya. ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lanjutkan. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, Ya. sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Puji Tuhan, biasanya orang menjadi percaya diri atau confidence kalau apa? Kalau dia punya kuasa. Kita lebih percaya diri kalau kita punya uang, bahkan kadang-kala berlebihan. Berita terbaru di gambar yang di depan kalian lihat ini adalah satu contoh dan masih banyak lagi. Ada lagi di Manado. Anggota dewan itu dengan percaya diri dia memvideokan dirinya dan mengatakan akan menghabisi uang negara ini. Ini berita paling, begitu punya kuasa jadi wali kota, sembarangan sesuka hatinya saja memperlakukan orang-orang lemah. Copotlah ini, copotlah itu, bisa bikin ini, bisa bikin itu. Percaya dirinya itu luar biasa dan berlebihan. Tetapi Yesus mengajari murid-murid ini supaya confident-nya anak-anak Tuhan, supaya percaya dirinya anak-anak Tuhan dirubah sekarang. Ada orang percaya dirinya tergantung pada branded. Hati-hati ya, ibu-ibu atau cewek-cewek,
Boleh, bukan tidak boleh. Tapi bukan berarti kalau orang-orang yang sederhana lalu kamu nunduk-nunduk. Saya sedih kalau melihat anak-anak muda baru datang dari kampung ya. Karena saya udah belasan tahun jadi dosen, tiap tahun ada mahasiswa baru. Itu selalu mereka tuh minder gitu. Kenapa? Saya lihat pakaiannya nggak kotor, nggak sobek-sobek, tapi minder. Menjadi tugas saya 1 tahun atau 3 tahun setengah itu mendidik mereka untuk percaya diri. Kepercayaan diri kita bukan karena uang, amin. Bukan karena pakaian. Tapi kalau kamu punya nama Yesus. Nah, anak-anak Tuhan ini tidak percaya diri kepada Yesus. Sehingga dia pergi berdukun. Anak-anak Tuhan tidak percaya diri sehingga mereka justru minta tolong kepada setan-setan. Saudara baca ayat ini baik-baik. Setan pun takluk kepada nama Yesus. Lalu tiba-tiba ada anak Tuhan malah menyembah setan untuk mendapatkan pesugihan, untuk mendapatkan pertolongan. Saudara saya garis bawahi. Saya sudah mengamati dan juga kesaksian yang beratus-ratus beribu-ribu. Semua orang yang nyupang atau minta tolong kepada iblis, kepada setan. Pada ujungnya nyawamulah yang diinginkannya. Setan tidak punya apa-apa. Setan tidak memiliki apa-apa. Jangan sampai ada jemaat yang berpikir bahwa setan itu maha kuasa. Tidak. Setan memang punya kuasa, tetapi tidak maha kuasa. Setan memang punya kuasa, tetapi dia tidak lebih berkuasa dari kamu. Manusia yang sudah ditebus dengan nama Yesus. Amin. Roh yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Bayangkan hanya menyebut nama Yesus, setan pergi. Lalu tiba-tiba ada orang minta tolong sama setan di bawah pohon. Kok ada orang minta tolong kepada setan di Gunung Kawi? Kok ada orang minta bantuan kepada setan di goa-goa? Kamu telah membuat dirimu lebih rendah dari hewan yang tidak berharga. Saya ulangi berdasarkan ayat ini, saudara. Setan-setan takluk. Karena nama Yesus, nama ini berkuasa dan sudah diberikan kepada kita. Saya ulangi, setan itu tidak punya apa-apa. Dia sudah kehilangan segala-galanya dari surga. Karena dulu dia di surga begitu prestisius. Menjadi malaikat yang melayani Allah di tahta Allah. Dilempar dalam Yesaya pasal 14. Dilemparkan ke dunia yang sekarang kita tempati. Saking dia sudah merasa tidak punya apa-apa. Dia pengen supaya ada temannya. Saudara paham ini? Dia begitu iri dan begitu cemburu melihat manusia yang diciptakan oleh Tuhan disebut sebagai the Son of God. Anak-anak Allah kamu ini. Anak-anak Allah kita ini jemaat. Mengapa engkau membuat dirimu begitu rendah? Kita ini anak-anak Allah. Iblis yang ada di sebelah sana itu iri. Roh-roh yang tidak seberapa yang tinggal kita tendang dalam nama Yesus itu. Iri melihat kita, iri. Karena apa? Dia sudah melihat anak-anak Allah ini nanti akan dimahkotai dengan kemuliaan. Dulu itu tempat saya. Tidak ada lagi penyesalan, tidak bisa menyesal, roh itu tidak bisa menyesal. Tapi tubuh kita ini yang berdosa ini, kalau kita menyesal minta ampun, ada kesempatan untuk bertobat. Iblis tidak punya karena dia roh. Dia terus berusaha. 1 Petrus 5 ayat 8, hanya ini yang dia punya. Saya kasih tahu ke jemaat, hanya ini yang dia punya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, jemaat ikut membaca sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8, 1, 2, ya. Sebentar. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8, sudah ketemu? Ya, bukan 2 Petrus ya, 1 Petrus 5 ayat 8. 1, 2, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Mengaum-ngaum, mengintimidasi, mengintimidasi, mengintimidasi. Termasuk anak-anak Tuhan. Diintimidasi. Kamu nggak punya uang, nggak bisa apa-apa loh. Kamu nggak punya ini, nggak bisa apa-apa loh. Diintimidasi. Ada orang yang sakit diintimidasi. Mati kamu, mati kamu. Kamu nggak bisa, dokter nggak bisa sembuhkan. Pendeta tumpang tangan bolak-balik, nggak bisa. Mati kamu, minta tolong sama aku. Saya ulangi sekali lagi. Iblis tidak punya apa-apa. Kalau ada orang yang pesugihan meminta harta lalu dia dapat harta. Iblis hanya merampas apa yang tadinya hakmu diberikan kepadamu untuk sesaat, kepalsuan dan tipu daya. Itu yang diberikan. Dalam Kisah Rasul ada peristiwa pesugihan terjadi. Ketika Paulus sampai di kota itu, ada orang petenung-petenung yang bisa membuat tuan-tuannya yang berdagang itu beruntung. Betul. Tapi keuntungan itu untuk menjadi buntung, untuk habis. Bahkan jiwa kita dipersembahkan kepada iblis. Iblis tidak punya apa-apa. Yesus bahkan namanya berkuasa. Amin saudara. Saya ulangi, iblis tidak punya apa-apa. Dia sekarang ini mengaum-ngaum mencari-cari karena dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya pengharapan. Dia tidak punya masa depan. Dia tahu nanti dalam kitab Wahyu. Dia akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Dia kira, dia menghitung waktunya sudah semakin dekat. Pendeta-pendeta harus kujatuhkan. Anak-anak Tuhan jemaat Healing Insight akan kurobohkan satu persatu. Dengan cara apa? Intimidasi. Intimidasi. Menekan jiwa kita. Kalau tidak punya uang, uang akan dia pakai untuk mengintimidasi. Kalau kita tidak punya, kita sedang tidak sehat, sakit penyakit akan dipakai untuk mengintimidasi kita. Beberapa minggu yang lalu bersama istri saya keluar kota. Keluar kota untuk mendoakan satu keluarga. Ketika sampai di sana, lalu diperkenalkan sama saudara-saudaranya anak Tuhan kita ini. Berkenalkan, ini kakak saya, ini adik saya. Saya dengan istri saling melihat. Sungguhan, perhatikan. Ketahuan loh. Kita bukan nabi ya, tapi gampang melihatnya. Kami langsung saling melihat dengan istri. Kita lihat wajahnya lain. Yang ini, yang bukan orang percaya, wajahnya lain. Penuh dengan beban berat. Kita lihat anak ini, wajah mereka mirip-mirip semua. Mirip-mirip karena kakak beradik. Tapi anak Tuhan kita lihat beda sekali wajahnya. Karena sering dengar firman Tuhan, beribadah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi yang ini beda jauh, kita bilang inilah bedanya. Orang yang punya Tuhan dengan yang tidak punya Tuhan. Belum tentu uangnya anak Tuhan ini lebih banyak dari dia. Karena ini orang kerja. Ini anak Tuhan, hamba Tuhan juga melayani. Tidak punya gaji. Tapi wajahnya begitu sukacita. Berbeda dengan orang-orang yang tertekan hidupnya. Yang tidak punya pengharapan. Dan ini yang menjadi doa kita. Supaya GPT Healing Insight ini betul-betul menjadi tempatnya healing insight. Penyembuhan dari dalam jiwa orang akan terjadi di sini. Amin jemaat. Jangan datang di sini. Karena di sini tidak memberitakan tentang prosperity gospel. Di sini tidak diajarkan Injil-Injil kemakmuran, tidak ada. Tapi kalau engkau ingin dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, jiwamu disembuhkan oleh Tuhan, duduklah di sini mendengarkan firman Tuhan. Ternyata inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-murid. Lalu murid-murid mendengarkan satu kalimat yang sangat penting dari Yesus. Boleh bergembira ya. Yesus juga senang, wah berhasil aku. Tidak kasih sangu, tidak kasih apa? Tidak kasih bekal. Anak Salem 3 orang bisa berdiri dulu. Anak Salem 3 orang. Bisa berdiri, minta tolong. Di multimedia 1 kita udah bagi-bagi mereka sesuai dengan kepakaran mereka masing-masing. 1 di multimedia, yang ini Petra, mungkin ada jemaat belum kenalan beberapa minggu lalu karena akan datang. Petra ini anak Medan, dia melayani perjamuan suci, menyanyi,
dan ini Yandri. Tiga-tiga ini saya tanya dulu, kalian diutus ke sini ada sangu enggak? Sangu itu uang saku, uang transport. Jujurlah. Oh dari Gembala. Dari sana, dari kampus. Dari kampus. Kalian diutus ke sini dikasih enggak? Dikasih Pak. Iya terima kasih, duduk. Tapi jemaat lihat ya wajah mereka tiga ini ya. Oke, pengasuh panti yang bisa naik di atas bisa berdiri, pengasuh di panti sini bisa berdiri, minta tolong. Pengasuh yang di panti berdiri bisa, minta tolong berdiri. Bu Lucy, ya ini ya 3 orang ya, saksi ya. Saya mau tanya, ini 3 orang dikasih bekal enggak makan? Setiap hari? Dikasih, berapa kali? 3 kali, nah terima kasih. 3 kali dikasih makan, diutus ke Sedati, dikasih duit, ongkos, ya kan? Iya, kita kasih tahu aja supaya jemaat tahu juga. Tapi kalau mau ngasih ya ngasih aja. Ya. Datang ke sini di Sangu, sampai di sini makan. Ibu Gembala berdiri, tolong Ibu Gembala berdiri dulu, saksi. Mereka di sini tidur di mana Bu Gembala? Ya 3 orang ini. Tidur. Bukan ini 3 orang, bukan pengasuh. Tidur di gereja ini terus panas-panas gitu. Oh pakai AC jemaat. Ada kasur enggak Bu Gembala? Kasur baru dikasih 3. Coba jemaat boleh toleh dan lihat wajah mereka. Wajah mereka itu seperti tertekan atau bahagia? Apa Kevin? Kevin tertekan katanya. Rubah wajahmu itu ya. Iya. Murid-murid ini tidak dapat apa-apa. Yesus katakan, puji Tuhan aku mendidik kalian. Aku utus tanpa sangu, aku utus tanpa bekal, aku utus bahkan tanpa sepatu. Mereka datang, Yesus guru kami luar biasa karena namamu kami bergembira. Saudara perhatikan, ketika mereka datang kepada Yesus dan Yesus bersukacita pasti. Tapi dia ucapkan kalimat ini, penting menutup khotbah ini. Langsung saya lompat, ayat yang ke-20. Jemaat ikut baca baik-baik. Tadi yang pertama alasan kita bergembira adalah nama Yesus. Yang kedua, namamu sendiri. Kenapa namamu? Ayat 20, Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 20, baca yang keras 1, 2, ya. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya, ikut sekali lagi. Tetapi 2 ya, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya. Kita punya nama Yesus. Yang kedua, nama kita sudah pasti terdaftar di surga. Saudara, jangankan sukacita yang seperti itu. Saya pertama kali, kami itu sama anak saya yang pertama ini, dia sengaja bikin supaya hal itu jangan lewat begitu saja. Ini pengumuman anak saya mau masuk universitas. Dia ngambil di UNER juga ya. UNER, terus UNESA, UPN. Kita berdoa sama-sama. Lalu lihat hasil pengumumannya, dia panggil kita sama-sama. Sama-sama ini buka beritanya kan supaya kelihatan gitu kan. 1, 2, wah belum dibuka padahal. Diterima Pak. 1, 2, 3 klik, diterima. Kami langsung kayak Teletubbies semua. Tinggi. Maksudnya peluk-peluk. Puji Tuhan, kenapa? Ada nama Claudia. Ada nama Claudia. Lu nama saudara ada di surga jemaat. Nama kita ada di surga. Petra waktu pengumuman masuk TNI tidak ada namanya. Tidak usah sedih. Namamu ada di surga. Nama kita ada di surga. Terdaftar di surga. Tanpa sensus, tanpa ujian, diberikan dan dituliskan oleh Tuhan. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan sangat penting. Ada namamu terdaftar di surga dalam tulisan dari Dr. Lukas itu disebut bahasa Yunani.
Terdaftar di surga yang dimaksudkan di sana itu adalah terukir, inscribe, tertulis dengan karakter yang dalam. Bukan tulisan yang bisa dihapus itu namamu. Tapi diukir, tertulis dengan ditukik. Sehingga tidak boleh ada yang menghapusnya. Kenapa? Namamu begitu berharga. Setiap orang yang menyanyikan seperti lagu tadi, nama Yesus nama yang indah yang menghiburku. Namamu tertulis di surga. Ayat yang menyebutkan terdaftar di surga ini sama dengan ayat yang dipakai Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Tolong dibacakan. Seperti itulah nama kita ini tidak mungkin terhapus lagi. Tercatat di surga, diukir di hadapan Allah yang luar biasa. 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Pemain musik bisa siapkan diri tampil ke depan. 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 2 ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Haleluya, terus. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Yang tertulis di dalam hati, itu maksudnya. Jadi nama kita tertulis di surga itu bukan di kertas atau di kayu yang diukir. Bukan. Tetapi terukir di dalam hatinya Tuhan. Amin. Kalau kita bisa lupa nama istri kita pun kita bisa lupa. Kalau apa? Kepala kebentur. Jangan sembarangan bentur-bentur kepala ya, nanti lupa pasangannya. Tapi ada juga bapak-bapak yang aku pengen melupakan istriku. Dibenturkan kepalanya amnesia. Ya supaya lupa istri katanya, supaya lupa masa lalu. Tuhan tidak punya kepala yang bisa dibentur-benturkan. Namamu yang sudah ada tertulis di hatinya akan tertulis selama-lamanya. Maka kalau nama itu ada di hatinya Tuhan, ya setiap hari kamu ada di hati Tuhan. Kenapa kamu harus merasa sendiri? Oma-oma yang di lantai 1, mengapa kamu harus selalu merasa kesepian karena gak ada anakmu datang? Namamu ada di surga. Yang mengingat kamu bukan laki-laki hidung belang. Yang mengingat kita, Yesus Kristus sendiri. Nama kita selalu ada di hatinya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Immanuel, Allah yang beserta kami dari hari ke hari. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mulai dari Immanuel. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Haleluya. Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Immanuel, namamu. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku. Oh jemaat, Dia Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan.
datang kepadamu. ku nyatakan Kau yang Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan kami bertahan, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau buktikan, Kau kuatkan haleluya. aku bertahan. Amin, amin. Karena sumber sukacita kita adalah nama Yesus. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lagi jemaat, kita ulangi syair ini, meneguhkan iman dan firman yang sudah engkau dengar. Bapakku datang Haleluya. dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sumber sukacita kami, Engkaulah Yesus Tuhan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama. Immanuel, 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 Engkau berserta. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah berserta. Immanuel, 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 Engkau berserta. haleluya. Engkau beserta jemaat Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku. Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Kalau bisa engkau merasakan kebaikan, katakanlah, Yesus. Nama yang lain dari Yesus, Immanuel. Immanuel, Dia beserta engkau jemaat Tuhan dalam pergumulan ini. Engkau Allah berserta. Lagi jemaat, lagi. Immanuel, 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 Engkau berserta. haleluya. Immanuel, 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 Engkau Allah berserta. Immanuel. Lagi jemaat, sembahlah Tuhanmu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, kami menyembah. Immanuel, Engkau Allah besertaku.
Immanuel, Immanuel. Dalam sepanjang jalan hidupmu, Dia menyertai engkau. Kekurangan dan kesulitan, Dia tahu engkau butuh itu. Kalau ada nama itu bersama engkau, berjalan dan lewatilah semua bersama dengan Dia. Lagi jemaah, Immanuel, Immanuel, haleluya. Immanuel, Engkau beserta, Engkau beserta. oh, Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Puji Tuhan, sedang jemaat Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya di setiap langkah-langkah kita, di setiap kesulitan apapun apa yang kita alami, biarlah nama Yesus yang menjadi ingatan bagi kita. Amin. Amin. Oma-oma di lantai 1. Oke. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua untuk kas gereja kita. Kita akan bersiap diri, kita akan berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu bagi kami dan mengingatkan kami akan nama-Mu yang berkuasa itu ya Tuhan. Dan tidak hanya berkuasa, tetapi hidup di dalam hati kami, yang memberikan terang, yang memberikan kami harapan, yang memberikan kami damai sejahtera. Biarlah hari-hari kami dipenuhi dengan sukacita karena Engkau ada di dalam kami. Saatnya Tuhan, kami akan mengembalikan lagi milik-Mu, persembahan kami bawa ke hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana anugerah Tuhan untuk mengembangkan pelayanan kami di tempat ini. Berilah hikmat bagi setiap orang-orang yang sudah Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan ini, supaya dipakai untuk maksud dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami memberi dengan sukacita dan penuh dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Sambil memberi persembahan, kita akan memuji Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Ku teringat
kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan sidang jemaat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth di tempat ini jam 6 sore juga. Kemudian hari Minggu kita kembali beribadah, ibadah umumnya ya jam 8 pagi dan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Setelah ibadah ini saya mohon kesediaan dari tim konsumsi yang sudah ada ditambah dengan Ibu Martuki dan Ibu Yuli nanti untuk bersama saya rapat tentang konsumsi Natal di lantai bawah ya setelah ibadah ini. Kemudian kami infokan untuk Natal kita, kas kita yang sampai sekarang sudah terkumpul berapa Ibu? 5 juta? Ya 5 juta kurang lebih dan sudah dipakai untuk beberapa tim sudah mengambil bagian termasuk peralatan-peralatan alat musik sudah dilengkapi ya dan ini semakin berlanjut karena waktu kita sudah semakin dekat ya, ini sudah mulai September dan minggu depan sudah September minggu terakhir kalau nggak salah ya. Tetap dukung dalam doa supaya acara kita bisa terlaksana dengan baik. Panitia didoakan supaya bisa sehati sepikir bisa kerjasama dengan baik dan juga tetap kami buka kesempatan untuk setiap kita yang untuk berkontribusi dalam dana yang kita butuhkan di perayaan Natal kita. Silahkan bisa menghubungi tim bendahara atau bisa transfer tapi harus ada keterangan atau juga bisa dengan di kantong kolektor juga bisa ya, tetapi harus diberikan keterangan untuk kas Natal kita. Terima kasih untuk beberapa sidang jemaat sudah berkorban dan rencana kita akan bikin di sana juga ya untuk para pemasukan dana Natal kita akan kita tempel di kaca sebelah, nanti akan dilihat untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin melihat informasinya. Terima kasih, itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Jika ada pengumuman-pengumuman lain, kami akan umumkan di grup gereja kita Healing Inside. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita bersyafaat, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong ibadah kita hari ini. Terpujilah Allah kami yang telah memberkati ibadah kami dari awal hingga di penghujung ibadah ini. Terima kasih untuk anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang telah memberi diri menolong kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian, baik di stage depan sini, di backstage yang tidak kelihatan, pelayanan-pelayanan apapun yang sudah dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Tuhan, tidak ada yang dikerjakan dengan sia-sia, tidak percuma karena Engkau tidak mau dihutangi oleh perbuatan-perbuatan baik dari anak-anak-Mu. Berkat-Mu menyertai setiap langkah dan kehidupan mereka. Berikan dan tambahkan ketajaman, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan dengan berlatih mandiri atau melatih bersama-sama. Terima kasih untuk anugerah-Mu apapun yang sedang dipikirkan oleh pelayan-pelayan Tuhan untuk pelayanan ibadah Natal pada tanggal 14 Desember mendatang. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah mereka bekerja mencari nafkah, kuliah, sekolah, di tengah-tengah keluarga mereka,
Berilah mereka kekuatan dan kemampuan memikirkan pelayanan rohani lewat gereja kami ini. Terima kasih anugerah-Mu yang telah memberi hati dan beban di dalam hidup mereka. Diberkatilah mereka semua oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu. Nama-Mu sudah jadi berkat yang luar biasa. Berkat-berkat yang mereka perlukan juga Tuhan cukupkan. Demikian halnya dengan sidang jemaat-Mu dalam mencari nafkah mereka Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Di antara mereka yang rindu meningkatkan penghasilan mereka lewat pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan agar mereka bisa diterima di tempat pekerjaan yang lebih baik. Berikan kesabaran dan kemampuan, ketabahan bagi mereka. Untuk terus meniti karir mereka sehingga ada berkat yang cukup yang akan mereka pakai menghidupi keluarga dan mempersiapkan masa depan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang memberi diri menjadi hamba-hamba Tuhan. Sebuah keputusan yang sebenarnya berbahaya tetapi sudah diambil oleh anak-anak-Mu. Khususnya Yandri, Kevin, dan Petra Tuhan. Kami serahkan semua hamba-hamba Tuhan, Gembala Penatua, dan anak-anak-Mu yang lain, Kak Sony, Kak Murni, dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Engkau memberkati segala kerinduan mereka. Kami bekerja tidak mencari keuntungan. Kami bekerja bukan untuk menjadi kaya raya. Kami bekerja rindu melayani Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Maka segala kerinduan mereka, tegakkanlah kepala mereka untuk tetap tegak berdiri, percaya diri karena mereka dipercaya, dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang ditetapkan memberitakan Injil Kristus. Kami bersuka cita karena itu, karena Engkau telah memilih kami. Maka doa kami bagi para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala-gembala sidang di seluruh Indonesia. Pakai mereka semua Tuhan, agar tak mau berhenti mengabarkan firman kebenaran-Mu ya Allah. Di tengah-tengah mungkin kesulitan ekonomi, permintaan dari keluarganya, istri anak-anaknya yang butuh kecukupan. Berilah ketabahan dan berkatilah hamba-hamba Tuhan lewat pelayanan yang sudah mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Jemaat-Mu, biarlah hati kami penuh dengan sukacita dan bergembira. Meski ketika kami melangkah pulang, kami belum punya uang yang banyak, bekal yang cukup sepanjang 5 tahun. Tetapi kami punya nama Yesus. Kami membawa nama itu ke rumah kami masing-masing. Nama itu berkuasa menghancurkan pekerjaan setan. Nama itu berkuasa memberi kami damai sejahtera. Terima kasih nama kami tercatat di surga. Nama oma-oma, para pengasuh, seluruh sidang jemaat-Mu. Kami bersyukur untuk semua itu. Tolong bangsa dan negara kami. Kami rindu di daerah Sedati gereja kecil ini menjadi sinar cahaya terang yang menolong jiwa-jiwa yang ada di sekitar sini. Baik mereka yang belum tergembala, orang Kristen di daerah ini yang belum tergembala, kirimkan jiwa itu. Baik mereka yang belum mengenal Yesus, pakai hidup kami untuk memberitakan Injil Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat berdiri bersama-sama. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, dewasa muda hingga yang lanjut usianya. Bapa kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sidang jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa yang mengasihi engkau, di dalam Kristus Yesus yang telah mengorbankan hidupnya untuk engkau. Dan kuasa dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai engkau di sepanjang langkah hidupmu hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan, dengan bergembiralah bersama dengan Tuhan. Di
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih.